'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berkenan menghadirkan kita dalam satu kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan kehadiran kita mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. DED Kota Bekasi, Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi, pada bulan Ramadan ini ikut menyemarakkan syiar Ramadan agar lebih bisa memberikan manfaat kepada setiap kaum muslimin, khususnya adalah kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, dengan cara melaksanakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan kafaah Islamiyah kita, khususnya berkaitan dengan Ramadan dan berkaitan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Maka DED PKS Kota Bekasi berkolaborasi dengan DPD Kota Bekasi dan seluruh tim media menyelenggarakan kegiatan ini, ya, insya Allah akan dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan, selama bulan Ramadan, akan dilaksanakan setiap hari Ahad dari mulai jam 9 sampai jam setengah 11 insya Allah. Di mana kegiatan ini akan diisi oleh para ustadz dan ustadzah yang insya Allah sudah diakui keilmuannya, sudah mumpuni dalam bidang agama, dan kita berharap kehadiran beliau-beliau bisa memberikan secercah keilmuan kepada kita, menambah wawasan bagi kita, sehingga apa yang kita dapatkan mudah-mudahan bisa menjadi modal bagi kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini insya Allah yang akan memberikan materi atau kita akan dibersamai oleh Ustadz Musyafa Mu'in, dan berikutnya kita juga akan dibersamai oleh Ustadz Arwani Amin, juga Profesor Dr. Andi Ardiansyah, serta Ustadzah Maryani Siddiq. Kita ucapkan jazahumullahu khairan katsiran, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustadz dan ustadzah yang bersedia dan meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan ini dan membersamai kita dalam satu agenda program yang disebut dengan Boster Duha, yang artinya adalah kegiatan ini mudah-mudahan bisa mendorong kita tentang berbagai kesadaran keagamaan yang kita miliki. Sehingga tema-tema yang kita angkat adalah tema-tema bagaimana kita menyadari dan memiliki kesadaran tentang keimanan kita, tentang kepedulian kita, tentang keilmuan kita, sehingga Ramadan menjadi berarti dan bermakna dalam hidup kita. Karena sepanjang tahun ini kita sangat banyak dilalaikan dari nilai-nilai agama, sehingga Ramadan mudah-mudahan bisa menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk kembali ke jalan yang benar, untuk berada di rel yang sesungguhnya, dan kita bisa tumbuh kesadaran kita, khususnya adalah al-wa'yu ad-dini, kesadaran agama kita, agar kita menjadi seorang muslim yang sejati. Maka saya mengajak kepada kader dan simpatisan untuk ikut serta menyaksikan dan mengikuti ini hingga 4 pekan ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk talabul ilmi, untuk tafaqquh fid din, sebagai salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, khususnya para kader dan simpatisan, untuk selalu menambah wawasannya, karena ilmu ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, terutama kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam berpartai, dan dalam membangun negara ini. Selamat kepada
PKS yang telah memberikan wadah untuk kegiatan ini, dan semoga tidak hanya secara politik saja PKS ini hadir, tapi juga hadir dalam rangka untuk memberikan secercah cahaya keagamaan bagi kehidupan kita sebagai sesama muslim. Demikian sambutan saya selaku Ketua DED PKS Kota Bekasi, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh tim dan kru Komdigi yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb yang masih memberikan kita nikmat iman di pagi hari di bulan suci Ramadan ini, di hari Ahad ini. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual dalam agenda podcast Duha Booster The Best Moment yang diselenggarakan oleh DED PKS Kota Bekasi. Salawat dan salam tak lupa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah kita, teladan kita yang insya Allah akan memberikan kita syafaat yaumil qiyamah. Acara live podcast Duha Booster The Best Moment kali ini kita akan mengangkat tema tentang Ramadan membangkitkan kesadaran sosial. Kegiatan ini adalah wujud komitmen nyata keluarga besar PKS Kota Bekasi untuk terus hadir berkhidmat melayani masyarakat, tidak hanya dalam urusan sosial, tetapi juga mengedukasi umat. Saya, Arif Fadilah, akan memandu acara ini selama 60 menit ke depan. Nah, hadirin sekalian, para kader simpatisan dan sahabat PKS TV Kota Bekasi dimanapun Anda berada, bicara soal kesadaran sosial sangat sejalan dengan semangat kolaborasi dan pelayanan. Apakah di tengah lelahnya kita sebagai warga urban Kota Bekasi, kepedulian terhadap lingkungan, terhadap masyarakat sekitar menjadi semakin pudar? Untuk membedah hal ini, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita di sela-sela kesibukan dan padatnya aktivitas dakwah beliau, guru kita tercinta, Ustadz Kiai Haji Musyafa Muin LCMA. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Nah, ini Ustadz, kita kali ini mengangkat tema tentang bagaimana Ramadan itu dapat meningkatkan kesadaran atau kepedulian sosial nih Ustadz. Sedangkan di satu sisi Ustadz, di bulan suci Ramadan ini banyak segelintir masyarakat yang menjadikan momen Ramadan itu untuk ajang apa nih, Ustaz? Meminta donasi, meminta-minta mengemis gitu, Ustaz. Padahal meskipun kita mengetahui bersama ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan. Ketika di bulan suci Ramadan, kedermawanan beliau semakin meningkat. Bahkan dikatakan dalam hadis itu kedermawanan beliau sebagaimana angin yang berhembus. Ini bagaimana, Ustaz? Islam memandang hal ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam wa kafa bihi ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiy hadil ummah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd.
Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, betul apa yang tadi disampaikan bahwa Ramadan ini memang momentum kita untuk bisa membangkitkan kepedulian sosial. Dan Rasulullah SAW memberikan contoh konkret bagaimana kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Sehingga infak beliau, kesiapan berbagi beliau sangat luar biasa di sepanjang bulan Ramadan. Dan di luar bulan Ramadan, beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Menyikapi apa yang tadi disampaikan, fenomena yang muncul di beberapa tempat hari ini, ini memang perlu kita sikapi secara cermat. Kita tidak memungkiri bahwa Ramadan membuat kita harus punya empati lebih tinggi kepada sosial masyarakat, terutama bagi mereka-mereka yang memang membutuhkan. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita melakukannya dengan cara yang tidak teratur, dengan cara yang menyimpang. Karena kalau ini yang kita lakukan, pesan Ramadan untuk membuat kita menjadi hamba yang bertakwa tidak akan muncul secara optimal. Bisa jadi kesiapan kita untuk berbagi di bulan Ramadan lebih cenderung karena tren, bukan karena panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada tawaran nilai pahala yang luar biasa di bulan Ramadan ini bagi siapa yang berbagi. Sehingga pasca Ramadan ya hilang kembali. Namanya tren sangat dipengaruhi oleh kondisi, oleh ruang dan waktu. Ini yang kemudian Ramadan hadir harusnya membuat kita menjadi hamba yang bertakwa, secara sosial dirasakan kebaikannya, itu tidak muncul pasca Ramadan. Mungkin itu. Baik, Ustaz. Jadi menarik, Ustaz ya. Tuntunan Islam ini sangat lengkap bagaimana mengatur kita untuk memiliki kesadaran sosial, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan harapannya setelah bulan suci Ramadan berakhir ini, khususnya di bulan Syawal, semangat dan esensi Ramadan masih tetap ada, gitu ya, Ustaz ya. Betul. Nah, ini Ustaz, kejadian juga nih, Ustaz, karena fenomena yang terjadi di masyarakat di Kota Bekasi khususnya, masyarakat sering bingung nih, Ustaz, harus memulai kepedulian sosial itu dari mana? Apakah kita harus melaksanakan kepedulian kesadaran sosial itu sendiri-sendiri, ataukah terorganisir sebagaimana yang selama ini dilaksanakan oleh relawan-relawan dari PKS Kota Bekasi? Bagaimana Islam memandang tentang berjamaah dalam meningkatkan kesadaran sosial? Gitu, Ustaz. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kepedulian sosial yang diajarkan di dalam Islam ini memang tidak bergantung pada lembaga tertentu. Karena itu adalah panggilan jiwa seorang hamba. Hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menawarkan pahala yang besar bagi siapa yang siap untuk berbagi rizki, berbagi kebahagiaan. Nilai pahala tetap ada. Namun persoalan perlu untuk di-manage, ya. Karena ketika ini dilakukan secara personal, bisa jadi kehadiran Islam untuk membangun kesejahteraan sosial itu sulit untuk dimunculkan. Sehingga hadirnya lembaga untuk bisa mengorganisir adanya aset infak itu akan lebih memastikan infak ini bisa berjalan secara baik dan betul-betul hadir untuk menyelesaikan kasus-kasus di sosial kemasyarakatan kita. Jadi menjadi sangat baik kalau ada lembaga tertentu kredibel bisa mempertanggungjawabkan. Ini akan sangat tepat hadir untuk menjadi fasilitas lanjutan bagi umat ini supaya aset infak yang mereka berikan betul-betul bisa merata dan menyelesaikan urusan umat. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini juga, Ustaz, ada pertanyaan dari netizen, Ustaz. Kalau kita lihat di beberapa akun sosmed nih, Ustaz, mana yang lebih didahulukan nih, Ustaz, diprioritaskan?
kalau kita ingin peduli secara sosial, apakah kita harus peduli Palestina sebagaimana PKS adalah partai yang selalu terdepan dalam menyuarakan isu-isu Palestina, Zat? Apakah kita harus membantu saudara kita di Aceh, ataukah kita membantu circle kita dulu nih, Zat? Nah, bagaimana nih, Zat? Islam melihat segregasi dan prioritas dalam kepedulian atau kesadaran sosial ini, Zat? Ini persoalan lain di dalam berbagi. Ya. Apakah dari lingkungan terdekat, ataukah ada pertimbangan yang lain. Semuanya memang punya landasan, dan ini yang kemudian harus kita lihat secara cermat. Karena kalau secara parsial, persoalan ini tidak akan tuntas untuk diselesaikan. Betul. Sebenarnya, kalau bicara soal kewajiban personal, tentu infak kita ini dimulai dari lingkungan yang paling dekat. Bicara tentang infak di dalam Islam, itu kan berinfak untuk kebutuhan diri sendiri, kemudian untuk keluarga, anak istri, kemudian orang tua. Kalau memang mereka membutuhkan, itu kewajiban di lingkup pertama yang tidak bisa diabaikan. Ada ancaman dosa ketika seseorang tidak melakukan itu. Kemudian berikutnya lebih luas, bagaimana lingkungan masyarakatnya. Ketika memang Allah takdirkan dia memiliki rezeki yang berlebih, maka orang-orang terdekat selain keluarga, tetangga, dan yang lainnya menjadi prioritas berikutnya. Tapi kalau kita coba perluas spektrum kita juga punya pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya, kalau kita lihat misalnya isu Palestina, di mana negara-negara Islam tidak memiliki empati yang cukup dengan potensi yang mereka miliki, maka ini menjadi prioritas yang sangat tinggi, di mana kita harus punya perhatian ke sana. Sebenarnya memang tadi ruang yang pertama, ruang lingkup itu tetap menjadi patokan. Harusnya memang negara-negara Islam yang dekat dengan Palestina, mereka yang lebih berkewajiban dibanding kita yang boleh dibilang cukup jauh. Persoalannya ketika yang dekat tidak memberikan, kemudian kebutuhan di sana sangat luar biasa, kita harus terpanggil untuk melakukan itu. Kita nggak bisa melewatkan, menganggap bahwa mereka terlalu jauh dari kita. Di Indonesia juga banyak yang miskin. Betul. Persoalan kita sebenarnya bukan hanya itu. Kalau soal kemiskinan di negeri ini, tentu bukan tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pemerintah bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial. Sehingga secara pribadi kita tidak punya kewajiban untuk itu. Nah, untuk Palestina, di mana pemerintah juga tidak cukup punya andil, maka kita perlu hadir untuk memberikan pembelaan. Oke, Zat. Kalau untuk itu kan konteks kekinian ya, Zat, ya. Dalam konteks sirah nabawiyah atau sirah para sahabat, bagaimana, Zat? Para sahabat di zaman Rasulullah ataukah di zaman Khulafaur Rasyidin itu bisa memunculkan kesadaran sosial di bulan suci Ramadan, bahkan setelah ba'da Ramadan, Zat. Mungkin dari Ustaz bisa. Ini yang tadi di awal saya singgung, ya. Bahwa Ramadan sebenarnya momentum yang sangat terbatasi waktu. Ya. Cuma 29 hingga 30 hari. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan ini sebagai momen buat kita, momen tahunan. Di mana di dalamnya kita bisa melakukan upaya-upaya perbaikan pada diri kita, pada praktek keislaman kita di sepanjang 1 tahun. Nah, di sini yang kemudian menjadi salah dan perlu dikoreksi kalau kita hanya punya perhatian siap menjadi orang baik hanya di bulan Ramadan. Begitu Ramadan selesai juga kebaikan kita. Ini sebuah persoalan besar yang harus diurai. Ya. Kita sebagai umat Islam harus sadar bahwa Ramadan ini boleh kita bilang sebagai diklat. Nah, yang namanya diklat, hasil dari itu kapan? Ya pasca Ramadan itu bagaimana ilmu yang kita dapatkan, kebiasaan yang sudah kita munculkan, itu tetap bisa berlanjut di luar Ramadan, sampai kita bisa bertemu Ramadan kembali, kemudian memperkuat komitmen kita kembali.
Harusnya itu yang menjadi perhatian kita supaya hadirnya Ramadan tidak sebagai difahami sebagai musim beribadah, begitu musim berganti pula kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau dari contohnya ya, Ustaz, dari para sahabat atau para salafus soleh, bagaimana mereka memunculkan kesadaran dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Mungkin Baik. Sebelum bicara tentang kepedulian sosial, kita bisa membangun persepsi begini. Kalau kita secara umum itu menjadikan Ramadan sebagai puncak ibadah, puncak kebaikan kita. Sehingga yang namanya puncak, pasca Ramadan harus turun. Oke. Namanya sudah di puncak gitu ya. Berbeda dengan persepsi para sahabat atau kalangan salafus soleh. Mereka menjadikan Ramadan itu sebagai sebuah fase tertentu. Ibarat orang melakukan perjalanan, dia harus berhenti sejenak, kemudian mengecas seluruh energi untuk bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga mereka sangat berharap kapan bertemu Ramadan, di situ mereka akan melakukan perbaikan. Tujuannya apalah? Supaya perjalanan berikutnya bisa berjalan lebih baik. Nah, persepsi ini perlu untuk disadari, untuk dimunculkan di masyarakat kita, supaya seluruh kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dengan mudah di bulan Ramadan, itu sebagai proses latihan untuk kebaikan-kebaikan di bulan-bulan berikutnya. Termasuk juga berbagi kepedulian sosial kita. Ada hal yang perlu untuk kita sadari. Bahwa orang baik, ya, atau terminologi Ramadan itu hamba yang bertakwa, itu kan hamba yang baik. Hamba yang baik itu kan bukan hanya hamba yang terjaga hubungannya dengan Allah, tapi juga hamba yang terjaga hubungannya antar sesama manusia. Sehingga ada sisi yang perlu untuk kita sadari di dalam keislaman kita. Itu bukan hanya bagaimana hubungan kita terjaga dengan Allah, tapi hubungan sosial kita bermasalah. Sejumlah hadis bisa kita jadikan sebagai rujukan. Misalnya, Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarah. Orang kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, harus siap berkata jujur, tidak bohong. Harus siap menghormati tamunya. Harus siap menghormati tetangganya. Coba kalau kita perhatikan. 3 hal ini semuanya dimensi sosial. Ya. Padahal ini menjadi bukti iman kepada Allah dan hari akhir. Tapi pembuktiannya dimensinya sosial. Berkata jujur, itu sesama manusia. Menghormati tamu, menghormati tetangga sama. Sehingga jangan sampai ada hamba yang bertakwa berpikir kemudian hubungan dengan Allah terjaga dengan baik melalui ibadah-ibadah ritual, sementara ibadah-ibadah sosial diabaikan begitu saja. Itu dijamin tidak akan selamat dalam kehidupan akhirat. Sehingga kebaikan-kebaikan kita, kepedulian kita kepada kondisi sosial kemasyarakatan ini menjadi bukti keimanan kita kepada Allah. Sehingga tidak hanya dibatasi oleh 1 bulan Ramadan, tapi sepanjang kehidupan kita. Masya Allah. Baik, Ustaz. Nah, ini Ustaz, ada juga nih Ustaz, orang-orang yang membuat satu istilah, soleh secara digital Ustaz. Ya, jadi ketika ada open donasi di sosmed, open donasi secara digital, aktif Ustaz. Tetapi kayaknya kurang peduli Ustaz di dunia nyatanya. Nah, bagaimana Ustaz Islam memandang hal ini? Apakah kita cukup di dunia digital saja, ataukah kita banyak menukil ayat, menukil hadis, ya, kemudian kita menyampaikan ayat-ayat tentang kesadaran sosial, aktif donasi di dunia sosial, tetapi kita sendiri di dunia nyata kurang berinteraksi. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan oleh Ustaz. Kita saat ini hidup di era digital. Betul, Ustaz.
ada banyak peluang-peluang kemudahan untuk berbuat baik. Tapi juga ada tipuan-tipuan yang harus kita waspadai. Ini satu sisi yang harus kita sadari ya, tantangan umat Islam hari ini. Tadi ketika secara digital kemudian orang mudah berdonasi, sehingga kemudian banyak orang tertarik donasi secara digital. Sesuatu yang positif, karena itu lebih mudah, ya, lebih mudah untuk dilakukan, gitu kan. Bahkan jumlah juga mungkin nggak terlalu dibatasi. Bisa besar, bisa kecil, sangat ringan bisa dilakukan, di mana saja bisa. Ini tentu sisi positif yang bisa kita manfaatkan. Namun kita juga perlu untuk mewaspadai. Jangan sampai kesiapan kita untuk donasi secara digital kita lakukan ya karena tren dan karena kebanggaan di dunia digital. Gitu. Rasanya kurang pas kalau kita tidak ikut berdonasi, gitu kan. Jadi kita cuma ikut-ikutan saja. Itu terlihat tadi dalam kondisi yang paradok ya. Bisa jadi di dunia digital dia terkenal sebagai orang yang banyak berdonasi, banyak memberikan empati. Tapi bagaimana kehidupan sosial yang lebih dekat dengan lingkungan dia hidup? Apakah karakter itu memang terlihat secara utuh atau tidak? Nah, ketika terjadi paradok, di sini dikhawatirkan pembuktian empati dia terhadap sosial berupa infak donasi secara digital itu hanya untuk dunia maya saja, untuk membangun persepsi dirinya di dunia maya. Di dunia nyata ternyata bukan seperti itu. Misalnya saya sebagai tetangga nggak pernah merasakan kebaikannya, gitu. Tapi dia dikenal sebagai orang yang banyak donasi di luar misalnya. Dia khawatirkan, ini bukan mencurigai, dikhawatirkan mereka yang aktif berdonasi di dunia digital ini kemudian kehilangan sennya bahwa sebenarnya berinfak ini untuk meraih pahala dari Allah, bukan sekadar tenar atau tidak di dunia maya. Ini mungkin sisi lain yang perlu diwaspadai supaya kita tidak kehilangan substansi aslinya, bahwa berinfak itu memenuhi panggilan Allah dan berharap balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Seth. Menarik sih, Seth. Di momen bulan suci Ramadan, kita diminta tidak hanya soleh secara individu, tetapi juga soleh secara sosial, ya, Seth, ya. Betul. Nah, mungkin ada tips dan trik dari Ustadz nih, bagaimana kita sebagai seorang muslim dapat meningkatkan kesadaran sosial di bulan suci Ramadan dan menjaga supaya istiqomah setelah bulan suci Ramadan, meskipun puncaknya tetap di Ramadan, ya Ustadz, ya. Di bulan-bulan yang lain, paling tidak kita bisa menjaga istiqomahan, tidak hilang sama sekali. Bisa coba kita simpulkan dalam rangkaian persepsi begini. Ramadan itu memang identik dengan ibadah puasa. Ibadah puasa identik dengan nilai-nilai ketakwaan. Dan nilai-nilai ketakwaan tadi yang saya singgung di awal, itu identik dengan kebaikan yang utuh, yang sempurna. Yang kemudian bisa dilihat dari dua sisi hubungan tadi. Hubungan dengan Allah terjaga dengan baik, hubungan antar sesama juga terjaga dengan baik. Dan itu menjadi konsep utuh. Barang siapa mengambil salah satu sisi saja, maka dijamin tidak akan selamat dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, di sini kemudian, kalau bicara soal tip dan triknya, supaya kita tetap punya komitmen menjadi orang baik pasca Ramadan. Betul, gitu ya. Di sini harus kita sadari bahwa Ramadan itu momen kita untuk belajar menjadi hamba yang terbaik, hamba yang bertakwa. Dan kita perlu menyadari syariat Allah atau syariat Islam ini, isinya itu bukan hanya ibadah-ibadah ritual, tapi lebih banyak ibadah-ibadah sosial. Kalau kita bicara ibadah ritual tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, ayatnya bisa dihitung.
Sisanya itu lebih konteksnya bagaimana menjaga dan membangun kehidupan ini secara baik. Sehingga tadi kalau bicara soal kepedulian sosial, memang menjadi salah satu poin penting di bulan Ramadan, iya, sebagaimana yang tadi Rasulullah contohkan, gitu ya. Tapi bukan berarti pasca Ramadan kemudian kita yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah, kemudian tidak Ramadan lagi, terus tidak punya semangat lagi. Pelipatan nilai pahala itu faktor pemicunya bisa banyak. Bisa jadi waktu, bahwa Ramadan infak kita 10.000 berbeda dengan nilai yang sama di luar Ramadan. Itu betul. Tapi kita juga perlu tahu, pelipat gandaan nilai pahala bisa terjadi ketika ada orang yang sangat membutuhkan walaupun di luar bulan Ramadan. Kemudian kita diberi kelebihan tapi kita tidak tertarik untuk memberikan bantuan. Seringkali ada sebuah kesalahan, nunggu Ramadan lah, baru berbuat baik, nunggu Ramadan baru berinfak misalnya. Belum tentu kita bertemu Ramadan misalnya. Sehingga di sini harus kita sadari supaya kita punya kesiapan untuk punya kepedulian terhadap lingkungan masyarakat, bahkan baik secara utuh. Itu menjadi komitmen keberagamaan kita, bukan dibatasi oleh waktu-waktu tertentu. Walaupun di bulan Ramadan kemudian fenomena lebih baik, ya itu sudah seharusnya, gitu ya. Sudah seharusnya. Tapi menjadi salah kalau itu kemudian dianggap sebagai musim ibadah, ketika musimnya berganti, semangat beribadahnya menjadi berhenti. Itu yang kemudian perlu dikoreksi. Dan kita harus tahu bahwa Allah yang menjanjikan pahala di bulan Ramadan itu juga menjanjikan pahala di luar Ramadan. Yang kita taati di bulan Ramadan juga wajib kita taati di luar bulan Ramadan. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk menghentikan kebaikannya, menghentikan ketaatannya, menghentikan kepedulian sosialnya hanya dibatasi oleh 1 bulan Ramadan saja. Saya yakin ketika orang punya persepsi seperti itu, dia tetap punya semangat. Walaupun pasca Ramadan dia tetap akan punya kesiapan untuk menjadi orang baik dan siap berbagi rezeki kepada orang lain. Baik, Ustaz. Saya garis bawah ini, Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan statement yang kita taati di bulan suci Ramadan ini sama juga yang kita taati di selain bulan suci Ramadan. Benar. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ustaz, kita mau menyapa dulu para sahabat, para kader, para simpatisan, sahabat PKS TV Kota Bekasi. Jangan lupa, karena ini adalah podcast interaktif, Bapak Ibu hadirin bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat live di YouTube PKS TV Kota Bekasi, maupun yang di platform Zoom dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat yang ada di platform Zoom. Sebelum kita lanjutkan, silakan Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan di kolom chat. Nah, itu tadi menarik ya, Zat, ya, bahwa sekali lagi saya garis bawahi, yang ditaati di bulan suci Ramadan itu sama dengan yang kita taati di selain bulan suci Ramadan. Nah, kalau untuk tips dan triknya apalagi nih, Zat? Apakah kita harus menciptakan lingkungan yang memang benar-benar menjaga kesadaran sosial, ataukah memang harus dari dorongan dari diri kita sendiri, Zat? Ya. Kembali bicara soal trik menjaga komitmen, istiqomah menjadi orang yang baik, ya. Tadi saya singgung nilai kebaikan seseorang itu faktornya bisa banyak. Bisa jadi seseorang menjadi orang baik, siap berbagi karena bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada tawaran nilai pahala yang sangat besar. Tapi jangan sampai lupa bahwa di saat banyak orang tidak tertarik untuk berbuat baik, maka perbuatan baik dalam kondisi seperti itu nilainya juga menjadi sangat berbeda. Gitu ya. Jadi misalnya kita ambil contoh Ramadan. Ketika bulan Ramadan ini umat Islam secara umum punya kesiapan sholat malam. Ya.
Bisa jadi tiap malam makan sholat malam. Rasanya rugi, rasanya tidak nyaman kalau nggak sholat malam, gitu ya, nggak sholat tarawih. Tapi begitu Syawal menggantikan Ramadan, bisa jadi sejak tanggal 1 nggak ada kata sholat malam. Gitu. Nah, ketika semua orang tidak sholat malam, kemudian seseorang tetap punya keinginan sholat malam, atau punya kesiapan melakukan sholat malam, itu nilainya berbeda. Karena ada perjuangan yang berbeda. Puasa Syawal walaupun 6 bulan, terasa lebih berat daripada Ramadan yang sebulan. 6 hari di bulan Syawal, itu lebih berat dibanding puasa tiap hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena perjuangannya berbeda, maka nilainya berbeda. Nah, sisi lain yang tadi Antum singgung, memang kebersamaan itu cukup menjadi faktor di mana kita bisa menjaga keistiqomahan. Itu memang penting. Disinilah kemudian membangun komunitas yang baik, yang akan membangkitkan semangat kita untuk terus berbuat baik, itu juga harus menjadi komitmen dan target kita di dalam menjalani hidup ini. Kenapa? Karena Ramadan ini kita merasa nyaman, satu sisi mungkin karena setan dibelenggu. Tapi di sisi yang lain ini karena semua orang punya keinginan yang sama. Melakukan itu saling mengingatkan, saling menguatkan. Sehingga kita melakukan ibadah itu ringan, nggak ada beban. Begitu Ramadan selesai, yang melakukan hanya beberapa orang, memulai berat sekali. Gitu. Nah, ini yang kemudian, komunitas yang baik. Tadi kalau Antum singgung, menciptakan lingkungan yang baik, itu akan bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap menjadi orang baik. Dan di ayat Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menciptakan lingkungan yang baik. Bahkan kita itu tidak bisa menjaga keislaman dan ketakwaan kita kecuali bersama dengan orang-orang yang baik. Sehingga ini sisi lain, kalau bicara trik ini menjadi tepat. Hidup di sebuah lingkungan yang baik itu lebih menjaga diri kita tetap menjadi orang baik. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita berada di lingkungan yang buruk, kita punya alasan berbuat buruk. Tentu itu tidak boleh dimunculkan. Kita harus cari kaidah lain, tetap berbuat baik. Pada saat semua orang berbuat buruk, itu nilai pahalanya berlipat ganda. Sehingga kita punya semangat untuk tetap berbuat baik walaupun banyak orang sudah tidak tertarik untuk berbuat baik. Itu bisa menjadi trik bahwa tetap berpuasa di bulan Syawal walaupun kebanyakan orang sudah mulai kembali menikmati kesenangan dunia. Itu prestasi tersendiri. Masya Allah. Karena kita mengetahui ya Ustaz ya, bahwa ada sebuah hadis yang disampaikan agama seseorang itu bergantung dari temannya nih Ustaz. Gitu Ustaz. Jadi penting juga nih menjaga lingkungan circle kita gitu Ustaz. Betul. Nah, bagaimana nih Ustaz kita memilih circle-circle yang baik yang bisa menjaga konsistensi kita nih Ustaz. Di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Adakah kriteria-kriterianya khususnya nih Ustaz yang bisa memberikan semangat dan motivasi kita untuk terus memiliki kesadaran atau kepedulian sosial. Ini penting memang ya. Kalau menjadi orang baik di bulan Ramadan, itu rasanya mudah. Kenapa? Karena semua masyarakat kita punya semangat yang sama, gitu ya. Tapi itu tidak menjadi kekuatan personal kita. Ketika Ramadan berlalu, kemudian semua yang ada jadi berubah. Padahal tadi keimanan, ketakwaan kita diperlukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, disinilah kemudian kita harus sadar, sebagai pribadi yang lemah, tidak punya komitmen yang cukup tinggi di dalam beragama, jangan pernah merasa aman sendirian. Ini persoalan. Di sejumlah ayat, di sejumlah hadis, kita sudah diingatkan. Misalnya Allah menyatakan, wa kunu ma'as-shodiqin. Beradalah kalian bersama dengan orang-orang yang baik. Karena kalau tidak, kita bisa ikut-ikutan tidak baik. Gitu. Potensi itu sangat besar. Dan Rasulullah SAW di sejumlah hadis sering mengingatkan kepada para sahabat, alaikum bil jamaah. Kalian harus tetap bersama dengan komunitas yang baik gitu. Dan ketahuilah
bahwa serigala itu hanya akan menerkam kambing yang lepas dari rombongan. Padahal logikanya, yang namanya kambing tetap kalah dengan serigala. Tapi serigala hanya mau menerkam kambing yang lepas. Betul. Rombongan 50 kambing, 100 kambing, bisa jadi serigala juga mikir-mikir dulu kalau mau menerkam. Nah, ini gambaran yang dihadirkan oleh Rasul yang harus kita sadari, walaupun kita Muslim yang baik, gitu ya, jangan pernah merasa aman sendirian. Karena setan sudah menunggu kapan kita sendiri, begitu sisi lemahnya muncul, saat-saat tertentu muncul, dia masuk dan menerkam kita, menggelincirkan. Di sinilah kemudian komunitas yang baik ini harus kita miliki. Kalau Ramadan sih bisa jadi kita nggak perlu. Kenapa? Karena semua orang baik. Pasca Ramadan, kalau kita tidak punya komunitas yang intent bertemu, intent mengingatkan, intent menjaga kebersamaan, ini sangat-sangat berat. Tantangan kita hari ini sangat luar biasa. Bisa datang dari mana saja. Kalau kita tidak punya komunitas yang erat, saling punya komitmen mengingatkan, menguatkan, ini sangat berbahaya. Maka ini menjadi sangat penting untuk dimiliki. Oke, baik Ustaz. Jadi ada beberapa hal sebagai tips dan trik untuk mengoptimalkan konsistensi kita, meningkatkan kesadaran sosial baik di bulan suci Ramadan maupun selepas bulan suci Ramadan. Mungkin yang pertama saya bisa tuliskan bahwa kita harus senantiasa meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ya. Karena tadi Ustaz sampaikan, menarik itu Ustaz. Apa yang kita taati di bulan suci Ramadan sama dengan yang kita taati di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga lingkungan atau circle kita itu adalah orang-orang yang baik, dan jangan pernah beramal sendirian ya Ustaz ya. Karena memang ada larangan dari Rasulullah SAW. Ada sahabat yang ingin beribadah sendiri dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, dari dua tips itu Ustaz, kalau untuk peran doa bagaimana Ustaz? Adakah doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa istiqomah beribadah di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, khususnya dalam konteks kesadaran dan kepedulian sosial, Ustaz? Ya. Kita mendapatkan arahan dari Rasul bahwa doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang beriman. Hadis ini memberikan makna kepada kita, jangan pernah meremehkan doa. Walaupun kita kuat, kalau tidak bersenjata, bisa sangat mudah untuk dikalahkan. Betul, Ustaz. Disinilah kemudian, dalam terminologi lebih dalam, doa itu menjadi sangat penting bagi orang beriman. Karena orang beriman itu kekuatannya justru di doa. Kekuatannya justru pada sandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba merasa tidak perlu bersandar kepada Allah, maka saat itu dia pada posisi yang sangat lemah. Doa bukan hanya soal isinya, gitu ya, apa yang kita minta. Tapi saat kita berdoa, saat itu kita menjaga status penghambaan kita dengan baik, bahwa kita selalu butuh dengan Allah. Gitu. Nah, ini yang kemudian perlu untuk difahami pertama. Yang kedua, memang setan itu tidak pernah membiarkan kita tetap dalam kondisi yang baik. Sehingga berdoa harus menjadi bagian penting dalam kehidupan setiap mukmin. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di sepanjang kehidupan. Para sahabat menyatakan, kami mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah bukan hanya untuk urusan yang besar. Untuk urusan tali sendal saja, kita berdoa kepada Allah. Mungkin nggak terbayang oleh kita. Iya, betul, Ustaz. Iya. Ini menunjukkan bahwa kita ini manusia, kita ini hamba, gitu ya. Yang tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita nggak bersandar kepada Allah melalui doa dan yang lain-lain, ini menjadi sangat berbahaya. Dalam konteks kepedulian sosial, kita harus sadar bahwa dengan kita berdoa kepada Allah, kita sadar bahwa Allah lah yang berkuasa penuh atas hidup kita. Soal rizki, Allah tegaskan di sejumlah ayat Al-Quran. Misalnya, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Allah lah yang meluaskan rizki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkan siapa yang dikehendaki. Kenapa Allah memperlakukan umatnya atau kita hambanya dengan rizki yang berbeda? Kita perlu tahu, bukan Allah nggak bisa membagi harta secara adil. Sangat mudah bagi Allah. Tapi sengaja ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Itu supaya terbangun kepedulian sosial antar manusia. Ketika kita siap memberi, berbagi, orang berdoa kepada kita. Sehingga saling mendoakan dan saling memberi bisa tetap dilakukan, dan itu menjadi sebuah gambaran masyarakat Islami yang sesungguhnya. Nah, selalu di setiap masa ada orang kaya, ada orang miskin. Sehingga syariat untuk berbagi itu sepanjang masa harus tetap dilakukan. Dan dengan begitu saling mendoakan terus bisa kita lakukan. Demikian. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini Ustaz, sudah ada pertanyaan di forum Zoom nih, Ustaz. Pertama, pertanyaan dari Una. Ramadan ini bulan kemenangan nih, Ustaz. Bagaimana merealisasikan kemenangannya, Ustaz? Sementara banyak negeri muslim yang tertindas. Nah, ini perspektif kemenangan seperti apa nih, Ustaz? Karena kan Ramadan itu dikatakan bulan kemenangan. Tapi kita lihat, oh ternyata banyak negeri-negeri muslim yang masih tertindas. Apakah ada relevansinya juga dengan kesadaran sosial? Bagaimana nih, Ustaz? Nampaknya perlu diurai lebih luas. Ya. Pertama, soal Ramadan bulan kemenangan. Harus kita maknai secara benar. Kalau bicara menang kalah, kita perlu untuk membangun persepsi ketika Ramadan ini bulan kemenangan. Menang atas siapa, menang atas apa. Ini perlu untuk dicermati lebih jauh. Kita akan mengakui Ramadan ini bulan kemenangan ketika kita mampu mengalahkan dorongan nafsu kita untuk lebih mengedepankan kebutuhan-kebutuhan ruhani kita. Ya, mumpung setan dibelenggu, kita bisa optimal itu memperbaiki kondisi ruhani kita. Dan puasa kan salah satu hikmahnya itu. Kenapa kita tidak boleh makan minum dari subuh hingga maghrib? Padahal itu kebutuhan fisik, gitu ya. Allah ingin sadarkan kepada kita bahwa Anda itu bukan cuma tercipta dari fisik, Anda itu juga punya ruhani. Coba untuk fisik ini kebutuhannya dihentikan sejenak, tapi optimalkan untuk mengedepankan kebutuhan-kebutuhan ruhani. Sehingga disitulah kemudian kita bisa katakan Ramadan bulan kemenangan menjadi benar kalau kita bisa memenangkan hawa nafsu kita, lebih mengedepankan kebutuhan-kebutuhan ruhani kita. Kalau ternyata faktanya tidak itu, Ramadan itu bulan kekalahan. Karena di setiap siang hari kita kalah gara-gara lapar, di malam hari kita kalah gara-gara kenyang. Ini bukan hari kemenangan. Bahkan nanti katakan hari raya lebih identik dengan hari kemenangan. Fakta di masyarakat itu bisa jadi hari kekalahan. Kenapa? Disitulah setan dilepas, di hari itulah semua manusia terbawa kembali oleh nafsunya, semua menikmati dunia, dan berubah total dari hari-hari Ramadan mulai tanggal 1 Syawal. Sehingga seringkali kalau kita merayakan hari kemenangan 1 Syawal, kita perlu mencermati sebenarnya kita hari ini menang atas siapa? Dan apa bukti kemenangan kita? Bukankah itu hari kekalahan kita? Karena setan kembali menyerang kita dan fakta kita langsung meninggalkan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu masalahnya. Sehingga kemenangan di sini harus kita pahami secara luas. Ya. Terkait dengan tadi negeri-negeri Islam masih pada posisi terjajah, tidak menang. Ini yang kemudian harus kita pahami. Kemenangan itu tidak selalu kemudian seseorang dalam kondisi katakan negara itu terjajah. Walaupun bisa jadi dalam konteks negara dia terjajah. Tapi kalau dia mampu menjalani hidup ini sebagai hamba Allah yang sesungguhnya, ya, maka dia itu sudah dalam statusnya menang. Gitu. Menarik itu, ya, menang. Walaupun secara fisik bisa jadi dia terkendalikan oleh orang lain.
Tapi secara nurani, secara kejiwaan dia terbebas dari belenggu-belenggu kemanusiaan dirinya maupun kekuasaan orang-orang yang menguasai dirinya. Itu adalah orang-orang yang menang. Imam Ahmad bin Hambal pernah menyatakan, menang yang sesungguhnya itu ketika Anda tetap mampu menegakkan nilai-nilai kebenaran dalam hidup. Walaupun bisa jadi katakan sedang dipenjara misalnya, sedang dihinakan orang misalnya. Tapi ketika nilai-nilai kebenaran itu tumbuh dengan baik dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya adalah kemenangan. Dan bisa jadi kemenangan itu kekalahan gitu ya. Ketika kita menang, kemudian sombong, kemudian angkuh, banyak berbuat kezaliman. Bukan kemenangan dalam arti yang sesungguhnya. Ini yang kemudian harus kita sadari. Statement Ramadan bulan kemenangan, Syawal bulan kemenangan, itu terminologinya harus kita perluas, harus kita maknai secara baik supaya kita nggak mudah tertipu gitu ya. Atau katakan putus asa. Ramadan kok nggak menang-menang gitu misalnya. Nah, ini yang harus kemudian diluruskan. Menang dalam arti yang sesungguhnya seperti apa supaya kita bisa menerapkan secara demikian. Oke, baik Ustaz. Ini Ustaz, ada pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Izin bertanya Ustadz, bertransformasi dalam bersikap termasuk kepedulian dan istiqomah dalam kebaikan itu butuh kesiapan. Apa makna siap menurut Ustadz dan bagaimana caranya Ustadz? Apakah harus diawali dengan paksaan dulu atau bagaimana ya Ustadz? Jazakallah. Jadi ini persiapannya gimana Ustadz? Apakah harus dipaksa dulu gitu ya? Kalau tadi kan ada kita mentauhidkan Allah dengan baik dan benar, kemudian kita gabung dengan lingkungan, dengan teman yang baik, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini Ustadz, apakah juga harus dengan paksaan tadi Ustadz? Itu bagaimana Ustadz? Kalau menurut saya ya, paksaan itu salah satu cara. Tapi yang kekuatan yang paling mendasar itu adalah keimanan kita. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita hidup ini untuk menunaikan kewajiban ibadah dan taat dengan peraturan syariat yang membuat kita menjadi orang yang baik, termasuk kepedulian sosial. Karena tadi seorang mukmin yang kehilangan kepedulian sosialnya, imannya bermasalah. Gitu. Kaitannya dengan iman ya Ustaz? Kaitannya dengan iman. Karena itu ini menjadi landasan utama. Soal pemaksakan itu kan sisi lain nanti gitu ya. Saya sebagai mukmin masa sih saya nggak bisa berbuat baik, harus dipaksakan gitu. Atau harus ada komunitas yang mendorong kita, memotivasi kita melakukan itu, iya gitu ya. Tapi pertama kali yang paling mendasar adalah keimanan. Kualitas keimanan yang akan menentukan seperti apa sikap dia di dalam menjalani kehidupan ini. Saya tertarik kembali untuk menegaskan tadi ya. Ada sebuah kisah di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabatnya atau sahabiah. Ya Rasul, saya punya tetangga. Saya tidak meragukan soal ibadah ritual. Puasanya, sholatnya, luar biasa. Tapi kami sering terganggu dengan kata-katanya. Itu Rasul menyatakan dia min ahlinar. Min ahlinar. Iya. Padahal kualitas ibadahnya tidak diragukan, tapi kualitas hubungan sosialnya bermasalah. Gitu. Sehingga ketika hubungan sosial bermasalah, maka keimanan yang bermasalah. Ini yang kemudian sisi lain yang harus coba kita jadikan sebagai patokan ya. Bahwa sebenarnya kekuatan terbesar kita untuk tetap menjadi orang baik itu adalah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru yang lain-lain itu menyempurnakan. Bisa jadi saya pengen berbuat baik, cuman nggak ada komunitas yang mendorong dan ini sehingga kemudian nggak segera-segera dimulai misalnya. Nah, kesiapan menurut saya tadi perbaiki kualitas keimanan. Setelah kita sadar dengan itu, kita akan punya motivasi yang besar untuk segera memulai menjadi orang baik. Karena kalau cuma siap-siap kelamaan, ntar keburu kematian lebih dulu. Ini persoalan gitu ya. Sehingga harus sesegera mungkin. Punya komunitas akan sangat baik.
Masya Allah. Oke, jadi tadi itu pertanyaan dari Ibu Iin Safitri, Zat, Yep. tentang paksaan tadi. Jadi memang fokus utamanya adalah keimanan dulu, Zat, ya. Betul. Baik, Zat. Ini, Zat, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian. Ustadz, Afan izin bertanya, bagaimana cara menanamkan akidah untuk anak-anak TPA yang usianya beragam dari kecil sampai SMP? Ini Taman Pendidikan Al-Quran nih, Zat. Jadi usianya beragam nih, Zat. Dari mulai yang kecil sampai SMP. Kita mengajarkannya di bulan Ramadan. Apakah ada tips khususnya, Ustadz, supaya tertanam dan selesai bulan Ramadan anak-anak terus istiqomah dalam berakidah lurus? Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Kalau bicara soal bagaimana mengajarkan, bisa jadi kita terpikir soal kurikulum, gitu. Nah, itu, Ustadz. Ya, bicara kurikulum dengan audien yang berbeda, dengan murid yang berbeda, bisa jadi ada kesulitan tertentu, gitu. Karena umur yang terpaut agak jauh bisa jadi agak rumit. Gitu. Tapi menariknya begini. Pelajaran akidah Islam, walaupun abstrak ya, itu lebih mudah dicerna oleh akal manusia walaupun kecil. Bila dibanding dengan pengajaran akidah di agama lain. Katakan konsep Tuhan. Tuhan di agama lain itu kan ada bentuknya ya, konkret. Sehingga logikanya ngajarin anak lebih mudah. Tapi ternyata tidak. Dan ini sebuah rahasia yang perlu untuk kita jadikan sebagai hal yang menarik ya. Bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Sehingga pelajaran akidah yang ada di dalam konsep Islam itu lebih mudah difahami seberapapun umur anak kita. Dibanding konsep akidah agama lain. Itu lebih rumit, lebih sulit untuk difahami. Itu satu sisi yang perlu untuk kita sadari. Sehingga jangan terlalu sibuk bicara soal kurikulumnya bagaimana. Substansi pengajaran akidah itu adalah bagaimana kita menyadarkan kepada anak kita, berapapun umurnya, bahwa ada Tuhan yang menguasai alam semesta, yang menciptakan kita, yang mengurus kita. Sehingga kita bangun kedekatan dan ketergantungan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kalau praktek-praktek kecil, melakukan sesuatu kebaikan, kita baca basmalah. Itu pengajaran akidah. Makan, minum, kita baca basmalah, misal. Masuk ke rumah, kaki kanan, masuk masjid, kaki kanan dulu, masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Itu adalah pengajaran akidah. Kenapa sih kita perlu melakukan semua itu? Ada pahala yang ditawarkan oleh Allah. Dan konsep pahala walaupun abstrak, dalam pengalaman saya mengajarkan anak konsep pahala itu mudah diterima. Lakukan yang baik, Allah akan ngasih pahala, Allah akan sayang kita. Itu bisa difahami anak. Justru yang dewasa bisa jadi pahala itu apa sih? Gunanya apa sih? Gitu. Emang Tuhan itu pertanyaan orang-orang yang menggunakan akalnya justru. Artinya lebih untuk konteks protes gitu ya. Untuk anak-anak cenderung menerima. Cenderung menerima. Dan kita bisa memunculkan kasus-kasus yang ada dalam kehidupan mereka. Gitu. Kita jadikan sebagai media pembelajaran. Saya yakin ya, anak-anak TK, anak-anak SD, katakan kelas 1, kelas 2, diajarkan akidah seperti itu tuh nyambung. Gitu, mereka bisa memahami itu dan melakukan. Nanti bahkan justru ketika mulai logikanya mulai agak sempurna, protes-protes mulai muncul malah. Butuh jawaban-jawaban yang lebih logis gitu ya. Itu nanti sesuai dengan umur. Tapi kalau anak kecil jauh lebih mudah. Iya, Sat. Jadi tadi pertanyaan Budian ini anak kecil sampai SMP nih, Satnya SMP sudah mulai masuk usia balik, sudah mulai muncul logikanya nih, Sat. Sudah mulai mencari kenapa harus ada Tuhan gitu, misalkan, Sat. Betul. Nah, itu bagaimana, Sat, kira-kira? Ya ini mungkin kalau kasusnya begitu memang harus dibedakan.
mengajarkan konsep Tuhan di anak TK dengan anak SMP tentu menjadi berbeda. Ya. Karena SMP itu akal sudah mulai berkembang. Ya. Memang pendekatan logika harus dimunculkan. Ya. Kalau anak TK nggak bakalan nuntut itu, gitu Ya, betul, Ustaz. sehingga sesuai dengan tuntutan lah. Ya. Karena itu memang berdakwah itu kan dalam ayat Al-Quran ya disesuaikan dengan audiennya, gitu ya. Ketika audien memang harus melalui debat misalnya, ya wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana kita mampu menghadirkan fakta-fakta logis yang kemudian lebih baik dan bisa diterima. Karena bisa jadi orang-orang yang lebih mengedepankan logika, itu ayat dan hadis tidak menarik. Harus pakai logika. Ya, itu yang kemudian memang harus dibedakan. Kalau tadi ada usia TK, ada usia SD, cara mengajarkan konsep ketuhanan, ketaatan kepada Allah, itu perlu untuk dibedakan. Karena bisa jadi untuk kalangan TK masuk di SD nggak menarik. Untuk kalangan SMP menarik, buat TK nggak menarik. Jadi perlu dibedakan. Baik, Ustaz. Semoga terjawab ya. Pertanyaan berikutnya nih, Ustaz. Ustadz telah mengatakan hendaknya di setiap wilayah ada lembaga zakat, infak, dan sodako. Bukankah di negeri kita nih, Ustadz, sudah ada bazis? Tapi kenapa di negeri ini banyak lembaga-lembaga mendirikan bazis masing-masing? Ya, seperti beberapa ormas agama Islam ya, Ustadz, ya, membuat lembaga zakat, infak, dan sodako sendiri. Apakah, Ustadz, lembaga-lembaga yang sebagian lembaga resmi ini sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, ataukah memang kita harus banyak nih lembaga supaya terlihat kita terorganisir berjamaah dan sebagainya? Karena tadi Zat, jangan beramal secara individu nih Zat. Apakah dari spirit atau semangat itu, ataukah memang hendaknya kita memperbanyak gitu Zat, mungkin Zat? Kita perlu mengorek masalah ini dengan hati-hati. Supaya tidak lebih mengedepankan kecurigaan. Betul, Ustaz. Setahu saya gini, aslinya di dalam Islam, zakat itu yang bertugas mengambil dan mengelola itu pemerintah. Aslinya gitu. Kenapa? Karena zakat ini aset umat yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan umat. Orang kayanya berzakat, orang miskinnya menerima. Itu kalau bukan pemerintah pusat yang punya data akurat, nanti pembagiannya bisa tidak adil. Gitu. Bisa jadi di sebuah wilayah orang kayanya lebih banyak daripada orang miskinnya. Di wilayah yang lain orang miskinnya lebih banyak daripada orang kayanya. Nah, di sini kemudian manajemen distribusi menjadi bisa bermasalah. Di sini berlimpah ruah, di sini masih kurang. Padahal harusnya kalau dipindahkan menjadi lebih baik. Di sini kemudian di zaman Rasul, zaman sahabat yang namanya amil zakat, itu petugas yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu ya. Kita bersyukur di sekian tahun terakhir ini pemerintah kemudian punya Basnas, gitu ya. Kemudian undang-undang zakat juga ada. Itu perkembangan yang harus kita syukuri, gitu ya. Walaupun belum sempurna, tapi ini sudah geliat yang positif, gitu ya, dalam konteks keislaman. Persoalannya adalah Basnas yang dimiliki oleh pemerintah ini, mereka juga mengakui kami tidak mampu menjangkau sampai wilayah terkecil, katakan RT RW. Betul. Itu yang ada, sehingga Basnas mengaku bahwa potensi aset zakat itu masih triliunan, dan petugas kami nggak sampai, gitu ya. Secara undang-undang, setahu saya, lembaga-lembaga zakat yang tidak tersertifikasi atau bahkan imam-imam masjid, DKM masjid yang mengambil zakat dari masyarakat, itu bisa melanggar undang-undang asli. Aslinya kalau bicara soal undang-undang itu mereka melanggar. Persoalannya, pemerintah sadar dengan Basnas yang dimiliki nggak sampai ke wilayah-wilayah itu. Sehingga
atas nama keterbatasan undang-undang jadi belum berlaku. Saya pikir 200 Undang-undang 100 ini emang. diharapkan ke depan akan bisa berlaku secara efektif. Yes. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena tadi ketika zakat ini kemudian tidak dikelola secara baik, itu menjadi tidak menyelesaikan masalah. Bahkan dalam banyak kasus memicu masalah. Mungkin kita masih teringat ya beberapa waktu yang lalu ada orang kaya kemudian membuat pengumuman, saya akan mengeluarkan zakat pada tanggal sekian. Silakan yang mau datang ke rumah tanggal sekian sampai sekian misalnya. Akhirnya berebut, kemudian banyak yang mati gara-gara itu. Ini kan zakat bukan memuliakan, bukan mensejahterakan, tapi mematikan. Betul. Kenapa? Karena dia cuma punya uang, tapi tidak punya kemampuan untuk memastikan zakat itu sampai secara mulia. Iya. Nah, di sini yang kemudian Basnas kemudian memberikan ruang untuk lembaga-lembaga tertentu, ormas tertentu untuk membuat lajis gitu ya, lembaga amil zakat. Ini sebagai bentuk kebijakan turunan supaya aset zakat dari umat ini terkelola secara lebih profesional. Memang ada yang kemudian mendapatkan sertifikat, ada yang belum. Ya. Kalau hanya dibatasi yang punya sertifikasi, ternyata lembaga ini juga tidak menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang ada. Sehingga kalau kita larang mereka yang tidak bersertifikasi, juga memicu masalah. Betul. Jadi kalau Anda belum mampu, jangan larang orang gitu ya. Sehingga munculnya lembaga-lembaga zakat di masyarakat kita harus kita lihat secara positif gitu ya, bahwa berzakat itu wajib. Ya. Kalau nggak ada lembaganya, nggak ada orang yang diserahin, itu bermasalah. Nah, soal kemudian berikutnya, apakah las ini bermasalah atau enggak, itu sisi lain gitu ya. Tapi bagi pribadi Muslim, saya harus berzakat fitrah misalnya. Iya. Saya keluarkan zakat, soal ternyata itu aset dimakan sendiri secara tidak halal, itu urusan dia. Kewajiban saya sebagai seorang Muslim mengeluarkan zakat fitrah, selesai. Iya. Nah, ini yang kemudian menjadi urusan pemerintah, ya urusan lembaga-lembaga Islam yang ada. Bagaimana aset ini betul-betul ke depan lebih memberikan efek kemanfaatan gitu ya. Sehingga kita nggak bisa menyalahkan satu pihak. Betul. Kondisi kita masih seperti ini, tapi upaya perbaikan harus terus kita lakukan. Betul. Berharap nanti lembaga-lembaga itu betul-betul efektif dan bisa mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Baik, Sat. Satu lagi nih, Sat, pertanyaan. Agak teknis nih, Sat. Misalnya, seorang aktivis buruh, pengurus serikat pekerja di tempat kerjanya. Pada waktu bulan Ramadan, ia harus melakukan perundingan kenaikan upah dengan pihak manajemen. Ini ada kesadaran sosial nih, Sat, karena serikat buruh beliau. Satu sisi sedang berjuang memperjuangkan kesejahteraan buruh, sisi lain sedang melaksanakan saum Ramadan yang menuntut harus menjaga emosi. Kadang-kadang dalam proses perundingan itu ada saja momentum untuk emosional. Itu bagaimana saat kontrol zat? Ini sedang meningkatkan ya kesadaran sosial, ada empati ya Zat, tetapi di sisi lain harus menjaga emosi juga nih Zat. Bagaimana nih Zat? Secara umum begini, emosi yang memuncak atau bahasa lain marah itu secara umum tidak diperbolehkan dalam Islam. Rasul menyatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Sehingga marah itu lebih berkonotasi negatif gitu ya. Tapi apakah semua kemarahan itu negatif? Faktanya tidak. Dalam agama ada kemarahan-kemarahan yang harus kita munculkan, justru menjadi bukti bahwa kita ini terikat dengan peraturan agama. Sehingga dalam konteks menuntut hak, di mana kalau suara tidak tinggi misalnya, kalau tidak sedikit emosi kemudian tidak tersampaikan pesannya, maka dalam konteks ini tidak ada masalah. Bukan berarti wah saya sedang puasa, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh bersuara tinggi.
Lah kalau target bisa dilakukan dengan cara yang aman, tidak harus pakai marah, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak pakai nada tinggi kemudian tidak dianggap serius, Ya, Pak. kemudian hak itu nggak tertunaikan dengan baik, itu pelanggaran. Gitu. Nah. Itu masalah. Ya. Mungkin yang ekstrim gini, soal kemarahan yang positif gitu ya. Ada sebuah hadis diceritakan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghancurkan sebuah komunitas tempat tertentu. Kenapa? Karena keburukan mendominasi di tempat itu. Semua lingkungannya udah banyak berperilaku dosa. Singkat cerita, malaikat ini turun, ngecek lokasi. Ternyata di tempat tersebut ada orang soleh yang nggak pernah bermaksiat kepada Allah, walaupun lingkungannya buruk. Gitu. Malaikat kaget lah, ini ada orang soleh. Lapor kepada Allah, ya Allah, di situ ada orang soleh. Benar dihancurkan, hancurkan. Terus gimana orang soleh? Bahkan mulai dari dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah marah saat aturan-aturanku diinjak-injak oleh orang. Dia soleh secara pribadi, tapi tidak muslih memperbaiki lingkungannya. Ya, di sini kemudian kita bisa menjawab pertanyaan tadi. Empati itu harus tetap dimunculkan. Bahkan dalam konteks tertentu harus diperjuangkan, gitu ya. Karena kalau kita tidak punya empati, kemudian hanya baik sendiri, sementara hak orang lain tidak tertunaikan, apalagi tadi hak Allah tidak tertunaikan, diinjak-injak, dan dia tenang-tenang saja, nggak marah. Berpegang kalau marah nggak dapat surga, ini salah gitu ya. Itu yang ini. Sehingga untuk konteks yang tadi, walaupun sangat teknis ya, boleh saja. Pokoknya intinya memang berjuang. Kebayang nggak sih sejumlah peperangan Rasul dan para sahabat terjadi di bulan Ramadan? Oh iya, betul Ustaz. Terus kalau perang nggak pakai marah, kira-kira gimana ya? Tapi marahnya kan terukur. Ini namanya perang ya pasti. Apakah orang membunuh itu nggak emosi? Bisa jadi nggak perlu emosi. Ya, betul, jadi betul. Kadarnya yang kemudian perlu dilihat dan konteksnya seperti apa gitu ya. Itu mungkin bisa jadi contoh konkret bagaimana kita mengemas. Masya Allah, penjelasan Ustadz luar biasa ya, saya komprehensif, lengkap. Nah, ternyata waktu berjalan sangat cepat. Ada pertemuan, ada juga perpisahan. Oleh karena itu, kita akan segera mengakhiri topik pembahasan tentang Ramadan meningkatkan kesadaran sosial di Ahad pagi yang penuh berkah ini. Nah, sebelum kita tutup, kami mohon segala hormat kepada Ustadz untuk menyampaikan kalimat penutup. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan memimpin doa ya, Ustadz ya. Tafadhol Ustadz. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi ditegaskan bahwa saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sengaja dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berproses menjadi hamba bertakwa, melakukan segala bentuk perbaikan dalam sisi kehidupan kita, baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita antar sesama manusia. Termasuk kepedulian sosial menjadi bagian yang penting yang saat ini perlu untuk terus kita kumandangkan. Karena Islam hadir untuk memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan. Ketika belum, berarti dakwah ini juga belum berjalan secara optimal. Sehingga setiap kita sebagai seorang muslim harus memotivasi diri, memotivasi lingkungan untuk terus bisa berbuat kebaikan, menunjukkan bahwa keimanan kita akan berkualitas kalau hubungan sosial kita juga berkualitas. Mungkin ini menjadi catatan penting bagi kita. Di bulan Ramadan kita belajar bersama. Semoga hasil pembelajaran kita di bulan Ramadan bisa kita laksanakan di bulan-bulan berikutnya hingga kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, insya Allah. Untuk selanjutnya kita tutup bersama. Semoga acara yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini menjadi momentum untuk membuka banyak keberkahan, kebaikan buat kita sekalian. Kita sama-sama memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk terus berbuat kebaikan dan memperbaiki lingkungan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan saliha
ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به والفهم فيه والعمل بما أرشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها ولأحبابنا والمسلمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمنا إلى رمضان وتسلم منا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz Kyai Haji Musyafa Muin SMA atas ilmu dan pencerahannya. Terima kasih juga kepada Dewan Etik Daerah DPD PKS Kota Bekasi yang telah memfasilitasi majelis ilmu yang luar biasa ini. Marilah kita tutup bersama agenda kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Arif Fadilah atas nama panitia Duha Booster pagi hari ini pamit undur diri. Semoga kita akan bertemu lagi di agenda berikutnya di Ahad pagi dengan agenda dan tema yang baru, tentunya dengan podcast Duha Booster berikutnya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan.